warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya, Ibu absen terlebih dahulu. Yang pertama Anissa. Ada tidak ya? Oh ya, hadir. Dewi hadir. Dian ya hadir. Ya, hadir semua ya. Sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, doanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Ya, baik. Setelah berdoa, kita akan memasuki pembelajaran tema 9, subtema 1. Tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Ya, anak-anak, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ikutin Ibu ya. Ambilkan bulan-Bu, ambilkan bulan-Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan bandara, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-Bu untuk menerangi tidurku yang gelap di malam gelap. Ya, baik anak-anak. Setelah kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan tadi yang terkait dengan tema kita pada hari ini, tema pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya, di dalam lagu Ambilkan Bulan yang kita tadi nyanyikan sama-sama, apakah di dalamnya itu ada benda langit? Jika kalian tahu, coba sebutkan apa saja benda langit yang ada di dalam lagu tersebut. Ya, baik. Ada bulan dan bintang ya. Ya. Nah, selain itu, selain bulan dan bintang, benda langit apa saja yang kalian ketahui selain bulan dan bintang? Ya, baik. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apa perbedaan dari siang dan malam? Nah, perbedaannya itu apa? Dan penyebab terjadinya siang dan malam itu apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Pergantian siang dan malam itu disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, yang mana bumi berputar pada porosnya yang membutuhkan waktu 24 jam atau 1 hari. Ibu akan bertanya lagi kepada kalian semua, pada saat siang hari itu benda langit yang terlihat apa saja ya? Nah, setelah itu, setelah siang hari, nah iya, malam hari yang terlihat benda langit itu apa saja ya anak-anak? Baik,
Ya, benar. Ada yang bisa menjawab jika pada siang hari terlihat benda langit seperti matahari, dan jika pada malam hari ada bulan, ada bintang. Ya, baik. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bertanya lagi ya tentang planet. Ya, planet apa saja sih selain bumi? Ada planet apa saja? Ada yang tahu? Iya, benar ya anak-anak. Macam-macam planet itu ada Merkurius, Mars, Venus, Jupiter, Bumi, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, selanjutnya baik anak-anak, materi pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Elsa. Nah, anak-anak, ada yang pernah dengar tidak kata tata surya? Ada yang pernah dengar? Iya. Nah, ada yang tahu tidak apa itu tata surya? Ya, Indah, apa itu tata surya? Iya. Nah, tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasi. Nah, ada yang tahu tidak ada berapa planet? Iya, ada 8 planet. Yang pertama, matahari. Kedua, Merkurius. Yang ketiga, Venus. Yang keempat, bumi. Yang kelima, Mars. Keenam, Jupiter. Ketujuh, Saturnus. Kedelapan, Uranus. Ya. Nah, itu nama-nama planet. Nah, yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang raksasa yang seperti bola pijar. Nah, di sekeliling bola pijar ada lingkaran cahaya berisi gas panas. Suhu di permukaan matahari hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panas dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun matahari hanya tergolong bintang sedang. Yang kedua, planet Merkurius. Nah, planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berorientasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sampai dengan 30 hari di bumi. Nah, yang berikutnya planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Nah, selanjutnya planet Bumi. Planet Bumi disebut dengan planet biru. Sebagian permukaannya ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Nah, planet setelah Bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai Bumi. 1 hari Mars sama dengan 24,6 jam di Bumi. Planet Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di Bumi.
yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah nol. Karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibandingkan dengan bumi. Mars juga memiliki lapisan atmosfer, namun lebih tipis daripada bumi. Nah, selanjutnya planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini sangat rendah, karena mencapai lebih kurang minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planet pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan bekas badai raksasa. Selanjutnya, planet yang keenam adalah Saturnus. Planet Saturnus terlihat memiliki cincin atas lingkaran kebatuannya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang disebut Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sebagian cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatorial mengembung. Oleh sebab itu, kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet lainnya. Saturnus memiliki beberapa satelit yang lebih banyak dibandingkan bumi, yang hanya memiliki satu. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya, yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet Uranus sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Nah, planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru dan dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Nah, anak-anak pernah baca cerpen atau cerita pendek tidak? Ada yang tahu cerpen atau cerita pendek itu apa? Nah, cerpen merupakan salah satu karya fiksi. Karya fiksi adalah karangan yang berisi cerita yang dibuat berdasarkan rekaan atau khayalan serta imajinasi pengarang. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh-tokohnya. Yang pertama, tokoh utama, dan yang kedua, tokoh tambahan. Nah, tokoh yang sering muncul dalam cerita adalah tokoh tambahan adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah, tokoh utama dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu itu? Ya, ada yang tahu? Ya, yang pertama tokoh protagonis dan kedua antagonis. Nah, protagonis itu yang berwatak baik, sedangkan antagonis berwatak jahat. Tokoh tambahan bisa menjadi tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis, serta tambahan bangunan untuk menjelaskan watak dan tokoh utama. Tokoh utama adalah yang berwatak baik dan jahat. Nah, untuk mengetahui setiap watak dari masing-masing tokoh, tentunya kita harus membaca cerita dan membaca ceritanya. Nah, coba anak-anak sekarang buka bukunya di halaman 21. Di situ ada kegiatan ayo membaca. Nah, anak-anak diminta untuk membaca cerita pendek yang berjudul Tetaplah Berada di Jalurmu. Nah, apakah sudah membaca ceritanya? Iya, sudah ya. Nah, sekarang di situ ada soal. Nah, di situ ada soal di mana siapa sih tokoh utama dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Iya, yang tokoh utamanya Deo dengan ibu. Yang kedua, tempat atau latarnya? Tempatnya di rumah.
Nah, terima kasih. Nah, kan sudah diberi soal dan sudah dijawab oleh Ibu Elsa. Nah, setelah kalian tahu tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Nah, ada yang mau menjawab? Nggak ada ya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang itu. Nah, sikap kita itu harus bersyukur dan meyakini bahwa Tuhan itu maha segalanya. Karena Tuhan itu maha pencipta segalanya. Dan kita harus banyak bersyukur. Selanjutnya, apakah keteraturan menjadi hal paling penting di alam semesta ini? Mengapa? Nah, ada yang bisa menjawab? Ya, Bapak akan menjawab sedikit ya. Nah, dalam perkembangan teknologi seperti sekarang atau bahkan di masa depan nanti, biasanya orang-orang akan cenderung lebih percaya terhadap sesuatu yang mereka anggap lebih berguna, seperti mesin dan alat modern yang berdasarkan ilmu kimia, fisika maupun matematika yang telah modern, daripada keteraturan alam yang juga cenderung kuno atau tradisional. Bahkan sebagian besar negara maju di dunia tidak ketergantungan pada keadaan alam negaranya. Nah, selanjutnya, apakah manfaat yang kamu dapatkan setelah belajar tentang sistem tata surya, Nana? Ada yang tahu? Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari tentang mempelajari tata surya. Di antaranya yaitu memperkirakan perubahan musim. Yang kedua, membantu penanggalan yang setiap hari itu hari Senin itu tanggal 1, hari Selasa itu tanggal 2 dan seterusnya. Dan yang ketiga yaitu membantu penemuan beberapa unsur kimia yang ada di dunia. Nah, kemudian kerjasama dengan orang tua. Nah, ketika senja tiba, coba amati langit. Lanjut hingga malam hari, coba gambarkan dan tuliskan beberapa benda-benda yang dapat kamu temukan di langit. Apakah orang tuamu mengamati keindahan langit pada malam hari? Esok hari, tukarkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman-temanmu. Kemudian lihat apakah kalian melihat benda angkasa luar yang sama. Selamat mengamati. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari menjelajahi angkasa luar atau tata surya, yaitu tata surya terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Objek-objek tersebut termasuk 8 sebuah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuk elips, meteor, asteroid, komet, planet-planet kerdil atau katai, dan satelit-satelit alami. Nah, tata surya terpercaya terbentuk semenjak 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan hasil pengumpulan gas dan debu di angkasa yang membentuk matahari dan kemudian planet-planet yang mengelilinginya. Nah, itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Tugas dikerjakan, dikumpul besok ya. Sekian dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.